Kisah awal mula Bung Karno pakai tongkat komando yang selalu dibawanya. Dalam deretan foto di publik, sosok Presiden Soekarno selalu terlihat memakai tongkat dan peci hitam. Ternyata ada kisah di balik tongkat komando Bung Karno ini. Bung Karno memang memiliki penampilan khas saat menjadi presiden, yaitu mengapit tongkat komando. Ternyata tongkat ini mulai dipakai Soekarno sejak 1952, tepatnya setelah peristiwa demonstrasi 17 Oktober 1952. Roso Daras, penulis buku Soekarno Serpial Sejarah yang Tercecer, menuliskan bahwa Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat yang selalu ia bawa saat berpidato. Namun, jika harus pergi dalam keadaan mendadak dan terburu-buru, yang sering ia bawa adalah tongkat yang dibawa saat berpidato. Dijelaskan Roso, kayu yang dibuat sebagai tongkat bukan sembarang kayu, melainkan kayu pucang kalak. Pucang adalah jenis kayu, sedangkan kalak adalah nama tempat di selatan Ponorogo atau utara Pacitan. Di pegunungan Kalak terdapat tempat pesemayaman keramat. Di atas persemayaman itulah tumbuh pohon pucang. Ada begitu banyak jenis kayu pucang, tetapi dipercaya pucang kalak memiliki ciri khas. Salah satu cara untuk mengetes keaslian kayu pucang kalak, pegang tongkat tadi di atas permukaan air. Jika bayangan di dalam air menyerupai seekor ular yang sedang berenang, maka berarti kayu pucang kalak itu asli. Tetapi jika yang tampak dalam bayangan air adalah bentuk kayu, itu artinya bukan pucang kalak, pucang biasa, ungkap Roso Daras. Suatu malam Bung Karno didatangi orang dengan membawa sebalok kayu pohon pucang kalak yang ia potong dengan tangannya. Balok itu diserahkan kepada Bung Karno untuk menghadapi para jenderal, kata orang itu. Lalu Bung Karno menyuruh salah seorang seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Sementara itu, pada penulis buku biografinya Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia wartawan Cindy Adams, Bung Karno berkata bahwa tongkat komandonya itu tidak memiliki daya sakti atau daya linui. Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, kata Bung Karno kepada Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Dalam biografi itu diceritakan, pernah ada suatu saat dalam pertemuannya dengan Presiden Kuba Fidel Castro, Castro memegang tongkat Bung Karno dan bercanda. Apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku Indian? Bung Karno hanya tertawa saja mendengar pernyataan itu. Ditembak jarak dekat. Ada peristiwa paling menggemparkan bagi rakyat Indonesia kala Bung Karno ditembak dari jarak dekat saat sholat Idul Adha 1962 di Istana Merdeka, Jakarta. Tembakan itu meleset dan inilah yang membuat heboh. Bagaimana bisa penembaknya yang seorang jago perang terlatih menembaknya dari jarak hanya 5 meter tetapi tidak kena? Di saat sidang pengadilan penembak Bung Karno, sebuah pertanyaan tadi terjawab. Apa yang dilihat penembak saat itu adalah Bung Karno membelah dirinya menjadi 2. Keadaan inilah yang membuat bingung si penembak, yang mana Bung Karno hingga akhirnya peluru jauh meleset tanpa mengenai Bung Karno. Itu semua karena lindungan Allah, karena ia setuju dengan apa-apa yang aku kerjakan selama ini. Namun kalau pada waktu-waktu yang akan datang Tuhan tidak setuju dengan apa-apa yang aku kerjakan, niscaya dalam peristiwa pembunuhan itu, aku bisa mampus, kata Bung Karno soal kejadian Idul Adha itu.